jangan ngomongin artis deh. Artis tuh juga manusia. Aku punya ibu kamu di depan, terus ditaruh di akun-akun atau konten kreator yang ingin mengambil kesempatan, terus sambil megangin duit. Ini ibu kamu nih yang kamu cintai, megangin duit gini. Ibu kamu dengan setulus hati ngasihin duit gini, yang diliatin kan 15.000, tapi berasnya kan gak diliatin. Terus ibu aku dihujat. Ya kan, ibu aku kan fotonya dipampang tuh kan. Ibu aku kan yang melahirkan aku kan dipampang fotonya. Anak mana yang gak gemes? Aku gemes gitu loh. Kok jahat ya? Ya balik lagi manusia. Manusia ini sekarang itu dengan adanya sosmed itu banyak sekali mereka-mereka yang tidak punya hati. Banyak sekali mereka-mereka yang tidak punya empati. Semuanya gila pamor, semuanya gila viewer, gila tampil untuk supaya mereka itu mendapatkan perhatian. Kan semakin banyak dikomentari, kan dia semakin seneng kan konten kreator. Wah, gue banyak yang nonton nih. Padahal dia gak peduli orang yang dia pajang followernya naik gitu. Cuman aku merasa, ih gila ya segitunya ya zaman sekarang gitu. Itu nanti kalau dia meninggal dunia ya, kalau dia itu meninggal dunia ya, itu ada yang bilang aku enggak tuh bagus kalau kamu enggak. Berarti kamu harus luruskan 15k plus beras 85.000 premium gitu. Baru itu konten kreator yang benar. Kamu dapat viewer banyak, kamu pun juga dapat pahala dari Allah karena meluruskan, tidak menggiring. Siapa itu namanya? Nah, gitu. Nah, kan intinya itu kan diluruskan. Lah kok Dewi Persik ngoceh lah. Karena ibu aku yang dipampang. Coba kalau bukan ibu aku yang dipampang, setiap tahun perasaan Dewi Persik gak ngapa-ngapain tapi dihujat terus setiap tahun. Ya enggak? Kalian yang sering yang lihat perjalanan aku, coba iya enggak? Dihujat enggak? Iya kan, tiap tahun kan, padahal gue gak ngapa-ngapain. Iya kan, aku gak ngapa-ngapain. Giliran aku mengklarifikasi, lah gitu aja diklarifikasi. Lah kalau enggak, apa enggak menimbulkan dosa? Ibu aku di situ tinggalnya di kampung. Terus bagaimana ibu aku ketemu dengan orang banyak, dihina, dikata-katain. Padahal itu bukan tanggung jawab aku untuk memberikan THR atau zakat buat orang yang gak gua kenal. 8.400 itu orang gak gua kenal. Dan gua gak tahu siapa mereka. Tapi ibu aku dipampang. Udah nggak usah munafik deh guys. Kalau kalian juga punya orang tua, punya ibu kamu dikata-katain tuh gimana? Gitu aja. Yang waras ngomong, coba. Yang waras diem aja. Enggak kan? Pasti ngoceh kayak gue. Udah. Jadi nggak usah munafik. Gue mah enggak ini. Gue pasti diem. Gue mah pasti kalem. Nggak ada kalem. Orang tua kok dikata-katain. Ya kan, hajar mam. Iyalah. Orang tua kalau dikata-katain ibu. Sekarang ibu mana yang dipajang di akun-akun gosip sama megang duit terus dikata-katain kayak gitu? Anak mana yang terima? Ya makanya aku ngoceh gitu loh. Jadi aku pasti akan jadi garda terdepan lah buat orang tua aku. Bodoh amat gue mah mau dikata kayak gimana, orang itu ibu aku kok. Ibu aku punya niat baik sama tetangga-tetangganya. Ya pasti aku gak terima lah kalau ibuku dipajang kayak gitu. Apalagi yang motoin itu tetangga sendiri, deket lagi di depan mata. Berarti kan orang itu ikut antri juga. Ikut antri, pantas orang itu miskin gitu loh. Aku gak ngerti niatnya ibu itu tuh apa dengan memasukkan foto ibu aku dan aku di akun gosip. Aku gak tahu. Entah itu memang dia itu pengen dapat info terus akhirnya dapat duit dari orang itu. Entah itu memang orang itu disuruh supaya mereka ingin menjatuhkan aku dengan menggiring opini. Kan banyak sekarang berita-berita hoax yang kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan banyak orang TikTok yang waras. Dengki mami ya biasa ya, manusia ya memang kan 7 penyakit batin tuh pasti ada. Ya kan? Tapi ya sudahlah. Sampai bahkan ada yang bilang itu kan mau calonin jadi ini, jadi aduh ngawur gitu, beritanya itu ngawur. Beritanya ngawur mah air putih aku mana? Beritanya itu sudah nggak di luar nulur gitu. Kakak mau nggak dilamar pakai apa katanya? BMW. Maksudnya ngapain, orang aku sudah punya BMW, aku punya Jaguar, aku punya Mercy.
Kamu punya itu semuanya, kamu punya kitten, yang ngapain? Mungkin karena apa? Mungkin karena Anda merasa selalu benar, makanya mungkin karena Anda merasa selalu benar makanya dihujat. Amelia, emang benar Amelia, Elsie. Ya, emang benar. Kok mungkin Anda karena memang merasa paling benar makanya dihujat. Ya memang benar. 8.400 tuh duit, Amelia. Kamu tuh lah, terus kamu misalkan aku bener terus mau disalahin gitu, Amelia. Ya Amelia, gendeng kon Amelia. Edan kon iku. Oh Amelia iki goblok dadi wedok iki. Kamu soalnya mungkin dapat duitnya itu kali kamu dari ngangkang, makanya kamu tuh ngomongnya kayak gitu. Coba kalau kamu tuh cari duitnya dari uang halal, mikir pakai otak. 900 juta kamu pikir uang apa? Itu uang halal, itu bukan uang ngangkang kayak kamu, Amelia. Ya emang bener. Lu pikir edan Amelia iki oteke ku nang ndi kon, nang pantat apa Amelia kon niku. Sikat mami kamu, kalau ketemu aku tak tamper kon mulutnya kon. Nggak ngurus kamu mau apa kamu. Gegep sudah apa? Gegep masih kecil, masih 18 tahun ngomongin nikah kamu. Gegep masih kecil. Halo Pekanbaru. Emosi banget. Ya emosi lah, orang goblok kayak begitu Amelia. Ya emosi lah. Orang kan kerjanya itu pakai hati, memberinya pun pakai hati. Tapi kalau misalkan dihujat, ya dikata-katain, ya berarti orang itu nggak punya hati dan nggak bersyukur, itu namanya setan. Ya kan? Iya dong. Iya nggak? Coba kalau mereka itu pakai hati dan dia itu orang baik, pasti kan Allahumma sholli ala Muhammad, semoga aku bisa tahun depan bisa seperti Mami Dewi sekecamatan, aku memberikan zakat buat orang-orang yang membutuhkan. Itu baru orang bener. Nah, kalau orang nggak bener kan, DP lu jangan merasa bener lah. Memang gue bener ngasih 900 juta, kok lu yang ngotot kan gitu. Lah gue gak ngapa-ngapain, gue bagi biasa aja. Yang gak bener lu, ngapain lu bisa ngomong satu orang udah jelas 100.000, 15.000 plus 85k beras, ya di total 100.000. Kok lu ngomongin gue ngasih orang 15.000? Pikir pakai otak, dan gue ngasih sama orang-orang gak gue kenal. Nah, terus ngata-ngatain gue kan, di mana ini otaknya dia? Kan berarti didengkul selama ini otaknya perempuan si Amelia goblok iku, edan iku. Elsie gua lontong tokon diku. Lontong kurang ajar iku. Itu ya karena memang biasa, mungkin dia biasa ngangkang, dapatnya duit, ngangkang gampang gitu ya. Tapi kalau coba kalau misalkan dia jadi kayak gue gitu kan, mikir pakai otak. Ya, gue paling benci sama orang-orang yang perempuan-perempuan yang tidak bisa menghargai perempuan lain gitu. Apalagi gue ngapa-ngapain. Ya makasih sayang, kamu juga cantik sayang. Sabar kakak, ya sabar. Cuman kan kita manusia sayang. Kita itu manusia, bukan malaikat. Kita itu manusia. Kalau kita manusia ya, walaupun tidak punya batas kesabaran, harus selalu sabar. Ya agak kesel juga gitu loh. Kita nggak ngapa-ngapain, diberitain ngapa-ngapain. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Alah DP tuh biar rame. Dari dulu gue udah rame kok. Tanpa sensasi-sensasi begitu, gue dipakai Indosiar, gue dipakai Trans TV, gue dipakai syuting ini, gue dipakai nyanyi ini. Nggak perlu gue ngapa-ngapain. Orang yang ngapa-ngapain sama gue, orang yang aneh-aneh sama gue, orang yang berita aneh-aneh tentang gue nggak ngapa-ngapain dari dulu. Mau nggak mau kan gue klarifikasi, orang faktanya gue nggak ngapa-ngapain. Dibilang pelakor ya, orang kalau dibilang pelakor orang nggak klarifikasi ya berarti bener lah. Kalau gue bukan pelakor, lu katain pelakor, yang gue otomatis naik lah darah gue. Siapa? Gue ngambil lakinya siapa? Gitulah, ngawur kamu. Kan ini jejak digital tuh selamanya. Jadi jangan sama-samain lah. Kalau artis ini diem aja, artisnya diem, tapi orang tuanya ikut nyaut kan, ngomel kan orang tuanya kan. Nah kalau gue nggak ada, kalau bukan gue sendiri yang berjuang buat diri gue. Bener gak Mak? Iya, dia mau banding-bandingin gue sama si artis inilah sama artis ini lah. Gak bisa lah. Ya gak bisa lah. Ada satu lagi itu ya, kalau itu dihujat diem aja,
Ya mungkin benar. Ya mungkin benar, makanya dia nggak berani komen. Lah kalau gue nggak ngapa-ngapain, ya gue pasti akan bersuara lah. Orang gue nggak ngapa-ngapain. Jangan bilang dihujat ini diem. Nggak pernah kok nggak diem. Aku nggak perlu sebut namanya artisnya siapa. Anaknya dihujat dia nyaut kok. Lah ini ibuku yang dihujat ya nyaut gue. Itu sama aja manusia itu guys. Sama aja. Kalian manusia, aku juga manusia. Sama aja, nggak ada yang beda. Artis itu cuma pekerjaan. Gitu loh, sama aja kita semuanya ingin disayang, semuanya ingin dihormati, semuanya ingin dihargai. Sama, jadi bukan karena lu artis, lu karena apa, gitu loh. Jadi nggak ada yang beda di antara kita itu, tidak ada yang beda. Bukan karena kamu kaya, bukan karena aku miskin, bukan. Semuanya itu sama. Kamu baik ya aku sopan, gitu loh. Jadi orang nggak ngapa-ngapain dibilang ini laki, dibilang pelakor, dibilang pelakorin siapa, suaminya siapa yang gue lakorin lah. Kenapa sih DP lu dikit-dikit selalu bereaksi lah? Kalau enggak gue nggak ngapa-ngapain, kenapa lu paksa gue untuk mengakui? Kan itu kan gini, kalau gue mengakui yang hal nggak gue lakukan. Tapi artis ini dihujat kayak gini diem baik lah, itu dia mungkin memang bener makanya dia diem lah. Kalau gue nggak bisa gue gitu pakai luar metu ceramah agama. Gak ada ceramah agama ini, gak ada dari tadi. Ben kopok ben budek kon kono ngomong agama iki mulai mau. Ojo budek-budek kon kono iki ngomong agama mulai mau. Iki ngomong biasa aja. Berbeda karakter mbak. Sebenarnya bukan masalah berbeda karakter, cuman kalau aku orangnya nggak suka nyuruh orang untuk mengekspresikan sesuatu. Ada juga artis yang misalkan dia nggak berani komen tapi dia nyuruh orang untuk membela dia, ada. Gue nggak perlu sebutin namanya siapa. Tapi kalau aku nggak, ya aku to the point. Ini aku suka nggak suka nggak. Aku gitu orangnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, istighfar mbak. Astagfirullahaladzim. Sehat amin. Makasih Randy. Mas Anto. Sepil anaknya anak aku sudah ada di Magelang. Dia lagi pendidikan. Mbak Dewi sekali-sekali manggung di Pekanbaru, amin. Insya Allah mudah-mudahan ada umur panjang aku bisa ke sana. Bisa ke Pekanbaru. Sabar Kak Dewi. Sabarlah. Dari dulu memang orang tuh mungkin gini guys. Mungkin gini nih, mungkin ya. Mungkin gitu kan. Mampus lo dihujat lagi lo. Ternyata Allah masih banyak orang yang waras di TikTok ini, ataupun di IG ataupun di Facebook. Masih ada lah orang yang waras yang melihat mata dari hati mereka gitu loh. Tadinya mungkin dipikir biar mampus lo DP, biar lo dihujat lagi lo. Kayaknya ya kita kalau aku mau bersuzon, tapi ternyata Allah tidak membiarkan itu gitu. Cobaan dari kemarin tuh kan beritanya tuh gimana caranya supaya aku tuh kan jatuh. Gue tuh dijatuhin semampus-mampusnya supaya gue itu orang tuh nggak respect gitu. Yalah, kenapa aku harus takut sama mereka-mereka yang akun-akun yang kepengen dibayar, yang di akun-akun dibayar, media-media gosip yang nggak jelas itu. Ya nggak? Orang ada Allah yang kasih duit aku tuh Allah gitu loh. Jadi kenapa aku harus pusing yang ngasih rezeki aku tuh Allah. Jadi nggak perlu aku memusingkan diri. Biarkan aku tetap berbuat baik. Orang mau jahat sama, dari dulu orang berbuat jahat sama aku. Fitnah ini, fitnah itu. Tapi Tuhan itu memberikan jalannya. Tiba-tiba anakku sama Allah diangkat derajatnya. Ada doa-doa yang Allah kabulkan. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, tiba-tiba ini. Semuanya serba tiba-tiba. Ya biarkan. Tapi orang yang ngejahatin aku, tiba-tiba begini hancur hidupnya, tiba-tiba begini, tiba-tiba gitu. Aku cuma bisa bilang, ya Allah ampuni mereka-mereka yang sudah jahat sama aku. Iya bener. Waalaikumsalam. Aku baik kabarnya. Jawa Tengah. Pesabar sayang. Oh sabar. Mau tak sabar lah. Aduh. Dari lambe lah orang lah. Media-media saya tak tanggung jawab. Coba.
lagi giring opini padahal beti tak ngapa-ngapain. Kun tedung alako, tapi tetep poin bodoh poin. Mon tak klarifikasi mon orang Indonesia rua langsung mengejas. Iya kan? Iya kan orang Indonesia itu kan gitu. Kalau nggak diklarifikasi orang Indonesia itu di Konoha itu ya. Kalau nggak diklarifikasi, potongan video aja, padahal bukan seluruhnya udah dihujat. Ting 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 itu wah ngata-ngatainnya itu. Untung mental aku kuat. Coba kalau mental aku nggak kuat. Ya Allah, tak giliran diklarifikasi salah boleh, salah lagi. Allah kamu tuh membela diri. Allahu Akbar. Orang nggak ngapa-ngapain aja. Serba salah pokoknya. Ya kan Mak? Iya. Ya enak. Bisa kalau misalkan kita punya orang tua, bapak ibu yang masih hidup, bapak ibunya yang masih hidup, terus kalau kita diapa-apain sama netizen setan, enak. Bapak ibu kita jadi garda terdepan buat kita. Nah kalau aku, siapa yang jadi garda terdepan kalau nggak aku sendiri? Bukan aku nggak punya keluarga ya, tapi untuk urusan ini aku memang tidak mau. Keluarga aku tuh bukan orang yang dikit-dikit ikut masuk dalam media terus ngomong gini yang begitu, enggak. Kita itu selalu menerapkan untuk bisa menyelesaikan sendiri dan insya Allah mereka percaya kepada aku bahwa aku bisa menyelesaikan ini. Jadi mungkin kalau artis-artis yang lain yang masih punya orang tuanya yang maju. Tapi kalau aku siapa? Pertanyaannya kalau bukan aku sendiri yang bisa menjaga nama baikku. Coba siapa? Kalau orang tua kan kalau yang lain ada orang tuanya kan orang tua yang maju, kakaknya yang maju atau mungkin di bapak ibunya yang maju. Nah kalau aku siapa? Kecuali Allah yang menolong aku sampai aku bisa sekuat ini dan sedetik ini gitu loh. Aku mah bodo amat sayang. Cuma kemarin aku harus luruskan karena yang dipajang itu foto ibu aku. Aku kalau misalkan bukan foto orang tua aku nggak mungkin. Kayak kemarin yang 10.000 kan nggak ada foto mami aku tuh. Aku biasa aja kan paling yang ngomong ya gini. Yang tahun kemarin kan sama 10.000 sama beras 5 kilo. Bahkan itu tuh 10.000 orang. Tapi ya dikata-katain lagi gitu. Nah kalau yang tahun ini 15 sama 85 dikatain lagi ya udahlah. Cuman foto ibu aku yang ditaruh. Kabarnya aku baik, Kalteng. Salam kenal dari Solo. Semoga anak Mbak Dewi sebatalion sama anak saya. Halo ibu apa bapak ini? Taurus, amin. Mudah-mudahan. Rambut aku sebelah kanan kenapa? Sebelah kanan, ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Kelihatan judes aslinya. Aku judes sama orang yang jahat sama aku Mbak. Kalau orang itu baik sama aku ya ngapain aku judes. Sama aja kayak manusia yang lain. Orang itu baik ya aku baik. Sama aja kayak kamu. Kalau kamu misalkan kamu disalahin sama orang terus kamu gak ngapa-ngapain, ngamuk gak? Pertanyaan aku, ngamuk gak? Kamu gak ngapa-ngapain. Kamu baik sama orang, tapi kamu tiba-tiba dibalas tidak baik sama orang itu, kamu ngamuk nggak? Lah cuman mungkin sama media atau sama orang-orang yang ingin menjatuhkan aku, yang ngamuk-ngamuk itu yang ditaruh sama mereka gitu loh. Ya namanya manusia nggak apa-apa selama bukan Allah yang minta bantal selama bukan Allah yang mengutuk aku, ya udahlah nggak apa-apa, aku udah biasa aku dikata-katain dihujat. Betul Sarah. Iya betul. Bisa bahasa Jawa? Bisa dong. Bahasa Jawa kan bahasa aku di Jember. Bahasa Jawa bisa. Bahasa Madura bisa. Ini pipi aku ini karena kemarin itu loh orang-orang itu
ada yang peluk aku, terus ada yang cubit pakai tangannya itu kayaknya pakai kuku, jadi kena ke sininya aku. Cuman nggak apa-apa, nanti juga dia bakal sembuh kok. Ini karena saking banyak orang-orang, terus dia mungkin buru-buru saking gemesnya, terus dia pegang pipi kan. Makanya aku kasih tahu ya guys, kalau ketemu sama aku cium aku nggak apa-apa, tapi cewek. Tapi kalau kayak pegang-pegang gitu, pipinya dicubit gitu, takutnya kuku kamu ada kukunya, terus kulit aku kan sensitif, jadi kayak gini. Kok kalian belum tidur? Udah jam 12 ini guys. Udah jam 12 waktunya istirahat. Bisa dong bahasa Madura, masa tak bisa bahasa Madura? Papi saya kan orang Madura, tapi bisa dong. Nunggu kakak tidur dulu. Lagi mood kelelawar. Oh. Bobok lah, tidur. Udah jam 12, nanti bangun lagi jam 3 atau jam setengah 4. Kalau aku nanti jam 3 setengah 4 kalau aku sekarang bisa tidur, paling jam 1 aku tidur, aku makan. Kan besok hari Kamis. Besok Kamis kan, Mak? Iya, Kamis. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Kayak dia kurang istirahat. Enggak, aku tidurnya udah banyak kan libur. Aduh, mami aku telepon. Mami aku mau datang soalnya. Ntar ya, mami aku telepon.